Halo, saya Tita Larasati, dosen di Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan rektor terpilih, ada Mas Tata Cipta Digantara dari FTMD. Dan selamat dulu ya Pak Prof atas sudah terpilih untuk mengampu ITB sampai sekian tahun ke depan. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih, saya sambil buka panduannya sebenarnya. Nih, terutama yang penting adalah tagline yang Pak Tata sampaikan. Ada hashtag ITB Fourth Generation University. Empati, kolaborasi, dan inovasi. Ini menarik sekali sih Mas Tata karena empati ditaruh di depan. Jadi ceritanya gimana Mas? Ya, jadi itu ada beberapa hal yang membuat akhirnya kita memutuskan urutannya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ITB gitu ya, orang-orang yang masuk ITB itu kan sebetulnya outliers kan. Jadi yang udah paling pinter juara di SD-nya, kemudian masuk ke SMP favorit, di SMP favoritnya juara, masuk ke SMA favorit, SMA favorit juara, masuk ke ITB gitu. Jadi itu orang-orang yang sebetulnya udah di luar daerah normal gitu ya. Nah orang-orang seperti itu biasanya tuh udah ada di puncak. Kalau piramida makanan tuh ada di puncak gitu ya. Elang yang terbang sendiri gitu ya, macan, singa gitu. Itu kan yang sendirian-sendirian gitu ya. Nah, eh, itu boleh dibilang jadi agak kekhasannya komunitas yang ada di sini. Tapi eh, itu membuat kita sebetulnya jadi terhambat untuk tumbuh gitu ya, karena sebetulnya kan kalau kita membesar itu kita nggak bisa sendirian gitu ya. Kan kalau kita mau jalan cepat ya kita jalan sendirian, tapi kalau ingin jauh harus sama-sama gitu kan. Nah, jadi kunci untuk bisa sama-sama itu salah satu yang utamanya adalah empati. Kita nggak bisa membesarkan ego kita sendiri. Nah, itu salah satu alasan utama kenapa kita eh, memajukan empati. Jadi saya ingin mengubah orang-orang ITB itu dari lone wolf gitu ya, eagle yang terbang jadi elephant pack gitu ya. Jadi sekawanan gajah yang jalannya sama-sama, bareng-bareng gitu ya. Nah, itu di satu sisi. Nah, di sisi lain itu saya ingin menawarkan model kepemimpinan yang mau mendengar gitu ya, mau memfasilitasi, mau jadi enabler gitu, pemberdaya gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin terjadi kalau kita kerjanya nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah, dimulai pasti dengan empati gitu ya. Gitu. Jadi itu kenapa kenapa empati jadi di awal gitu ya. Kalau kita lihat design thinking juga kan gitu ya, kita mulai selalu ini masalahnya apa gitu. Nah, jadi eh, ciri-ciri di kita itu kadang-kadang malahan kita tuh menyelesaikan masalah tanpa mengerti masalahnya apa gitu ya. Jadi kita senangnya apa ya udah itu kita kerjakan. Jangan-jangan itu bukan bukan solusi gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah alasan-alasannya. Itu beberapa alasan kenapa kenapa jadi empati. Nah, habis empati bekerja sama gitu ya, kolaborasi baru inovasi gitu, inovasi gitulah kira-kira. Ini kan berarti kan masalah mindset ya Mas. Karena Mindset ya, sebenarnya empati itu kan dia bukan sesuatu yang dididik tapi dibiasakan. betul. Kalau kita tarik mundur sedikit, sejarahnya ITB ini kan didirikan untuk memang melatih orang-orang muda untuk menjadi engineer, scientist yang tangguh gitu. Ya, Nah sekarang caranya menginfiltrasi empati itu kira-kira gimana Mas? ya. Nah, Di kepemimpinan terutama. iya iya. Nah, jadi kalau kalau misalnya kita melakukan engineering design gitu ya, itu bisa dua hal. Teknologi push atau demand pull gitu ya. Jadi kita punya teknologi apa kemudian kita tawarkan atau kita cek dulu sebetulnya keperluannya apa. Kemudian kita lihat untuk memenuhi keperluan ini solusinya seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi yang sering terjadi adalah yang ini nih teknologi push ini gitu ya, yang
dia benar tapi belum tentu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sama dengan pola kepemimpinan juga seperti itu gitu ya. Kita punya pikiran gitu, oh ini harus gini, ini udah bener, bagus gitu. Tapi apakah benar itu yang memang diperlukan gitu ya? Jangan-jangan yang diperlukan itu sesuatu yang sepele gitu ya. Nah, jadi kami itu ingin mulai dengan mendengarkan gitu. Jadi saya udah berapa lama ini keliling gitu ya. Misalnya mahasiswa tuh perlunya apa gitu ya. Ternyata yang mereka perlukan tuh sederhana. Kampus dibuka 24 jam. Itu solusi gampang banget menurut saya sih ya. Jadi mereka ingin bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Dan itu kan solusinya nggak dengan ngebangun gedung baru gitu. Kita tinggal mengelolanya aja gitu. Memanfaatkan Terus, yang ada, kita sumber lihat daya. ruang-ruang yang ada di mana yang bisa kita buka gitu ya. Misalnya seperti itu, sesederhana itu gitu ya mungkin. Kalau saya tangkap berarti sebenarnya Mas Tata ngelihat juga bahwa ya semuanya ada konteksnya dan kita jangan pokoknya paling canggihnya tapi sebenarnya paling nyambungnya dulu ya. Ini nyambung ke juga yang pernah diucapkan Mas Tata nih, ada fourth generation university kelas dunia yang unggul dan mandiri sebagai pelopor perubahan yang akan dilakukan salah satunya melalui pemaduan aspek humaniora, seni, sains, teknologi, dan bisnis. Nah ini juga kan humanioranya disebut duluan nih Mas. Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu mengurut itu memang itu dipikir juga gitu ya, maksudnya sengaja kenapa nggak teknologi di depan gitu atau sains di depan gitu ya. Karena kebutuhan itu adalah adanya kan di masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi segala macam itu kan untuk kesejahteraan manusia kan. Kita bicara tentang ketahanan energi misalnya, ketahanan pangan, air gitu. Itu untuk apa? Untuk human security sebetulnya kan. Nah, jadi sebetulnya yang kita perlu perkuat itu justru kemampuan untuk melihat itu, merasa gitu. Akar masalahnya tuh di mana. Dan sebetulnya solusi-solusi yang ini itu kan nanti akan balik lagi jadi budaya kan. Nah, jadi sebetulnya aspek itu yang mungkin ya saya nggak tahu, tapi saya merasakan paling nggak kalau di tempat saya itu kita nggak terlalu aware dengan masalah hubungan manusia dengan teknologi atau dengan masyarakat gitu. Kita taunya kita udah dikasih spesifikasi barang harus fungsinya seperti ini, kamu bikin gitu. Tanpa peduli sebetulnya nanti ini tuh akan berdampak seperti apa ke lingkungan, ke budaya gitu ya. Nah, saya kira di situ pentingnya. Jadi saya ingin membuka sekat-sekat itu ya. Jadi jangan ada lagi yang merasa superior karena nggak ada yang superior gitu ya. Anak ITB susah tuh Pak. Itu justru itu makanya tadi balik lagi ke yang tadi empati tadi kan, gimana ngerubah elang jadi sekawanan gajah gitu. Nah itu dan merubah, tetap masih powerful. ya. Dia tetap bisa melakukan perubahan yang berdampak gitu ya. Tapi berarti kalau saya baca dari yang barusan diucapkan Mas Tata juga ya, apakah itu memang yang dibutuhkan oleh ITB yang institusi yang besar yang sudah lumayan senior di Indonesia ini, berarti untuk menjawab tantangan ke depan, biasanya kan Indonesia ini ngarep ke ITB dia lagi ngapain nih atau solusinya apa nih dari ITB. Nah, berarti apakah Mas Tata melihat itu secara intuitif dan juga mungkin dengan pemikiran yang lebih komprehensif ya? Apakah berarti hal-hal seperti ini yang dipentingkan untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan? Iya. Jadi gini ya. Saya melihat ya generasi tahun 50-an ya. Kita punya Pak Iskandar Ali Sabana misalnya. Kita punya Pak Pirus, punya Pak Wiranto, segala macam ya. Kita sebutlah Pak siapa tuh yang di geologi itu ya. Kita punya banyak sekali tokoh-tokoh dan pemikir gitu ya, pemikir ya. Semuanya pemikir dan kita tahu kontribusinya gitu ya.
dari zaman dulu gitu ya, Pak Roseno gitu ya. Nah, terus sesudah itu muncullah generasi-generasi yang lebih muda yang belajarnya demikian dalam dan jadi spesialis, Ya. tapi sangat teknikal Ya. gitu ya. Nah, kemudian pada saat teknikal itu dia jadi jagoan, tapi dia kayak terpisah dari society-nya gitu ya. Dia mau jadi kelas dunia, tapi sebetulnya masalah di Indonesia tuh bisa jadi bukan itu gitu ya. Nah, saya ingin sebetulnya kenapa saya munculkan tagline itu karena saya ingin mengintegrasikan ini pendidikannya, ini masalahnya gitu ya. Kemudian kita menjadi pemberi solusi gitu ya. Dan ini juga bukan hanya sekedar solusi teknik, tapi sebetulnya saya ingin tuh orang tuh bisa menjadi pemikir gitu ya, yang bisa ngelihat jauh ke depan gitu ya. Nanti ITB tuh balik lagi jadi punya suara yang berpengaruh. Dan itu menurut saya sih generasinya beliau-beliau itu ya, bapak-bapak kita itu kan omongannya didengar benar gitu ya. Nah, saya ingin mengembalikan ITB untuk jadi seperti itu. Ya, Gitu. mari kita mulai dengan Kita mulai mulai. sekarang harus Ya. kembali lagi ke semangat seperti itu ya. Iya, dan kita mulai dari yang baik itu levelnya lokal gitu sampai ke level nasional atau internasional gitu ya. Ya. Gitu. Sekarang pengen tahu sedikit mengenai Mas Tata sendiri, karena kan sebagai ada Mas Tata sebagai ilmuwan, peneliti juga, terus dosen dan sekarang dekan dan sekarang meningkat ke rektor. Tapi sebenarnya dulu tuh Mas Tata pernah ya ketika baru lulus S3 belum langsung jadi dosen, terus lama di Inggris gitu ya. Tapi lalu memutuskan pulang kembali ke ITB. Itu motivasinya gimana, Mas? Ya, jadi ini banyak yang nanya ya sebetulnya. Jadi saya tuh kan lahirnya di Boromius. Oh iya. Rumah saya waktu saya kecil itu di Ganesha 19G yang sekarang jadi STP itu. Iya. Ya. Jadi halaman main saya itu lapangan Aula Barat gitu ya. Jadi itu dari kecil saya udah di situ lingkungan saya. Terus ya sekolah juga paling radius 2 kilometer dari ITB ya, sampai kemudian saya kuliah di ITB. Nah, pada saat kuliah di ITB itu saya itu rada nyesel sebetulnya ya. Jadi saya tuh kan anak SMA gitu ya, masuk mesin gitu, anak-anaknya keren-keren, jaketnya bagus gitu ya, asik lah ya gitu. Jadi itu nggak mikir nanti profesinya gimana gitu ya, seru. Nah, udah gitu pas ngelihat profesi yang di industri segala macem gitu ya, dan saya juga pernah nyoba kerja di industri gitu, itu bukan saya lah gitu ya. Jadi itu kan kalau kerja di industri itu relatif lebih rutin gitu ya, datang pagi ngerjain sesuatu pulang gitu ya. Saya nggak pingin seperti itu gitu ya. Terus jadi saya pilihannya ya, kesimpulannya waktu itu ya, saya pengen ya udah jadi dosen aja. Nah, tapi nggak mudah juga itu karena bapak saya kan dosen. Nah, jadi saya ada kebetulan satu grup tuh dengan bapak saya, satu kakak kalau sekarang ya. Tapi sebetulnya pembimbing saya beda lab ya, tapi masih dalam lingkungan yang itu. Jadi ya nggak mudah lah gitu ya. Nah, terus waktu itu ada dosen-dosen senior dan termasuk Pak Wiranto juga, udah kamu sekolah aja dulu gitu ya. Ya berangkatlah saya sekolah dengan harapan nanti akan kembali gitu ya. Waktu udah hampir sedang tengah-tengah sekolah itu beasiswa putus karena krisis ekonomi kan tahun 98 itu ya. Nah, waktu itu udah ada bukaan di ITB, tapi saya nggak bisa pulang karena pas beasiswanya putus ya. Jadi belum beres kuliah. Hampir waktu itu. Terus jadi saya putuskan udah selesaiin dulu aja. Tahun 2000 saya selesai kuliah, pulang, kemudian
baru tahu bahwa ITB itu baru berubah jadi BHMN waktu itu kan, dan nggak ada bukaan pegawai kan. Terus saya diskusi lagi dengan para senior di sana gitu, ini gimana nih? Udah kalau ada tawaran di sana ambil aja dulu. Udah balik. Kebetulan saya memang ditawari postdoc lagi, ada project di tempat saya itu. Baliklah postdoc ya. Kemudian postdoc itu kontraknya 3 tahun waktu itu. Nah, sesudah hampir selesai postdoc, tanya lagi ke sini. Udah boleh pulang belum nih gitu kan. Terus nanti dulu cek dulu katanya. Oh ya, mungkin nanti tahun depan udah akan ada bukaan. Dan bapak saya waktu itu udah mau pensiun. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pulang. Seminggu kemudian bapak saya pensiun. Jadi udah overlap ya. Tapi ternyata bukaan penerimaan pegawai yang dibilang itu enggak terjadi itu. jadi saya masih nunggu berapa tahun lagi sampai akhirnya jadilah gitu ya. Ya dengan segala macam ceritanya akhirnya bisa diterima. Itu saya usia udah 36 waktu itu. Ya, jadi dari lulus S1 itu tahun 93, saya baru dapat NIP itu 2006 gitu lah. Dengan segala proses yang tadi gitu ya. Perjuangan lumayan. Ya. Jadi waktu itu pun sebetulnya kan ya biasa ya pada usia itu tuh mau pulang atau enggak gitu ya. Situasi kan hidupnya mungkin lebih enak di sana nggak? Atau ya. harus pulang kah gitu? Ya, di sana udah settle gitu ya, udah ada pekerjaan apa gitu ya. Terus udah tinggal di sana lah. Tapi saya merasa nggak terlalu nyaman sebetulnya. Jadi waktu sekolah S3 itu kan masih ada yang dikejar ya, mau selesai sekolah S3. Nah, begitu selesai S3, kemudian mulai postdoc kerja itu situasinya kan lain. Saya jadi staff ya. Dan pergaulan di sana ternyata saya nggak bisa blend dengan baik tuh. Mereka kan biasa bergaulnya tuh pulangnya ke pub dulu gitu ya, nongkrong gitu ya. Nah itu ya, nah itu yang saya nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa blend 100% lah ya gitu ya, karena justru kan akrabnya di situ gitu ya. Benar, pengaruh ke kinerja juga pasti. Tapi saya jadi di situasi formal ketemu, tapi yang ketawa ketiwinya kan kalau tiap sore ya nggak ikutan ya, jadinya susah. Nah itu satu hal. Nah kemudian juga waktu misalnya kan kita udah jadi asisten gitu ya, ngajar segala macam gitu, itu ada rasa yang beda lah dengan waktu sebelum berangkat gitu. Kalau di sini kan ini adik-adik sendiri, anak-anak sendiri gitu ya, ininya tuh tahu lah ya, feel-nya tuh beda gitu ya. Nanti kalau di sana kita jalan ya sebagai profesional aja ya, profesional. Jadi ya rasa itu yang akhirnya ya udahlah pulang aja lah gitu ya. Pulang sambil nggak jelas status, nggak jelas status. Berhasil juga. Ya. Terakhir nih Mas, sebenarnya karena dengan refleksi tadi ya, kisah hidup lah, ada suka dukanya juga. Terus sementara sekarang banyak mahasiswa kita yang keluar, dan sekarang ternyata ada keputusan bahwa yang beasiswa dari kita dibebaskan untuk nggak pulang langsung gitu. Menurut Mas Tata gimana tuh? Ya, jadi sebetulnya ya kalau balik lagi kayak yang tadi ya, sebetulnya saya yakin misalnya dosen-dosen kita ini yang pulang-pulang ini kan sebetulnya bukan orang yang nggak punya pilihan ya. Jadi kesempatan misalnya tetap berkarya di sana juga pasti ada, dan pasti bukan pasti ya, tapi kemungkinan berhasilnya juga tinggi ya. Itu orang-orang yang potensial. Tapi teman-teman ini kan semua memilih pulang gitu ya, memilih pulang dengan segala macam idealisme gitu ya. Malahan waktu itu almarhum Pak Diran tuh bilang ini nih kalau pas saya pulang ya, hari pertama saya pulang tuh saya ketemu dengan Pak Utaryo Diran almarhum itu. Terus beliau nanya,
You jadi pulang. Iya Pak, saya mau jadi dosen. Benar katanya tuh. Iya Pak. Eh, orang mau jadi dosen itu cuma karena 3 ide katanya tuh. Yang pertama ikatan dinas katanya tuh. Yang kedua idealis, yang ketiga idiot. Ide yang ketiga. Kamu yang mana? Gitu ya. Antara 3 itu gitu ya. Jadi dia bilang tuh gitu. Nah, banyak orang yang berpikir tuh, oh gila gitu ya, di sana udah enak gitu, pulang gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita pikir ya, misalnya kita lulus S3 di negara maju gitu ya. Kita mungkin kurang lebihnya kita bisa memprediksi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi hidup kita tuh seperti apa. Udah stabil lah kira-kira di sana. Kalau di sini kan nggak random. Jadi memang agak agak nekat ya. Tapi menurut saya sih di luar yang itu ya, menurut saya keputusan saya untuk pulang itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat gitu ya. Hidup saya juga nggak kelaparan di sini gitu ya, kualitas hidup oke, ketemu dengan mahasiswa yang keren-keren gitu ya, lingkungan kerjanya santai gitu ya, bukan santai dalam arti kita nggak kerja ya, tapi nyaman ya gitu. Jadi saya kerja itu kayak nggak kerja sih ya, jadi kayak sedang main gitu ya, sedang main, dan itu membuat menurut saya sih ini ideal banget gitu. Jangan-jangan comfort zone-nya Mas Tata tuh justru kerja yang produktif gitu ya, baru comfort zone-nya dapat. Jadi menurut saya sih ITB itu adalah salah satu tempat yang buat saya enak banget gitu ya, banget gitu ya. Jadi nggak misalnya tuh, aduh pagi-pagi mesti ke kantor gitu ya, nggak gitu. Jadi enak gitu ya, kita ya banyak hal yang meskipun dengan segala keterbatasannya, tapi kita bisa melakukan makanya sesuatu. Di masanya Mas Tata nih kita buat ITB rumah buat semua, supaya semuanya nyaman juga di sini gitu ya Mas. Asalnya saya tagline-nya tuh bukan yang itu, saya mau bikin ITB my second home gitu ya. ITB my second home gitu. Kita bikin kampusnya itu jadi nyaman, orang mau betah, mau ngapain gitu ya, itu. Itu cuma itu katanya terlalu romantis tuh, kurang profesional katanya. Nggak apa-apa, nanti diwujudkan aja Mas. Ya. Tapi sebetulnya saya tuh ingin seperti itu gitu ya. Jadi si kampus tuh dinamik gitu ya. Kalau Jumat sore ada musik sore di Boulevard itu gitu ya, orang nongkrong, ada tempat-tempat yang kita tuh bisa ketemu secara informal gitu ya, ruang-ruang informal, campur dengan segala prodi dan kakak ya gitulah. Nah, itulah tempat saat ide-ide akan muncul. Ide yang paling gila akan munculnya lagi kayak gitu. Menurut saya sih. Setuju Mas. Mari kita kalau gitu ciptakan mulai dari sekarang kan Tata Cipta dan menciptakan ITB yang lebih jadi rumah buat semua. Oke Mas Tata, terima kasih atas waktunya. Kita selesaikan dulu obrolnya sekarang, sayang karena sebenarnya banyak sekali yang bisa ditanyakan lagi ya, tapi nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.